Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sahrial Hasanuddin Pohan. Saya adalah dosen tetap Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Dalam video ini, saya akan memperkenalkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu adalah mata kuliah Keuangan Syariah. Perlu diketahui bahwa mata kuliah ini didesain untuk memberikan pengetahuan dan informasi bagaimana caranya mengelola keuangan dengan prinsip keuangan syariah yang berlandaskan kaidah-kaidah syariat, dan di mana semua itu diatur dengan fikih muamalah. Dan dalam keuangan syariah yang saya ampu, pada dasarnya mata kuliah keuangan syariah yang saya ampu tidak saya tujukan hanya kepada satu kepercayaan, yaitu muslim saja, tetapi sifatnya universal, di mana saya mencoba agar mata kuliah keuangan syariah mampu diterima oleh berbagai kalangan agama, latar belakang agama yang berbeda-beda, baik itu Islam, baik itu Kristen, Protestan, baik itu Katolik, Hindu, Buddha. Jadi ini bersifat knowledge dan ilmu pengetahuan. Adapun CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah adalah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami dasar-dasar keuangan syariah. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dasar-dasar fikih muamalah. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dasar-dasar perbankan syariah. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami apa itu lembaga keuangan syariah dan apa itu lembaga keuangan non-syariah. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami apa itu lembaga keuangan perbankan syariah dan apa itu lembaga keuangan non-syariah. Yang terakhir, yang keenam, mahasiswa harus mampu memahami sejarah dan cara pengelolaan sistem keuangan berbasis syariah. Adapun pokok pembahasan pada mata kuliah ini, yaitu mata kuliah keuangan syariah, yaitu adalah yang pertama, konsep dasar ekonomi syariah. Yang kedua, konsep dasar uang dan pandangan Islam tentang uang. Yang ketiga, bank sentral Islam. Yang keempat, yaitu adalah konsep dasar bank syariah, terdiri dari dua, sejarah bank syariah dan perbedaan bank syariah dengan bank konvensional. Yang kelima, yaitu adalah zakat, di mana pembahasan zakat ini adalah menjadi poin utama dalam pembahasan video kali ini. Baik, yang keenam adalah produk perbankan syariah, yang ketujuh adalah asuransi syariah, yang ke-8 adalah pegadaian syariah dan pegadaian non-syariah, yang ke-9 adalah konsep dasar BPRS, yang ke-10 adalah Baitul Mal, yang ke-11 adalah ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi, yang ke-12 adalah akuntansi Islam, yang ke-13 adalah pasar modal syariah, yang ke-14 yaitu adalah bagaimana peran negara mampu membuat regulasi sehingga ekonomi syariah dan keuangan perbankan syariah mampu diimplementasikan untuk manfaat masyarakat. Dan dalam metode pengajaran saya di dalam kelas, baik itu secara tatap muka ataupun daring online, saya menerapkan 3 metode, yaitu yang pertama adalah metode delivery, kedua adalah metode interaction, dan ketiga adalah metode assessment. Dalam metode delivery, saya selalu menggunakan referensi-referensi dan sumber-sumber yang terupdate, terbaru, di mana itu diambil dari isu-isu yang masih hangat dan sangat menarik untuk diperdebatkan di dalam perkuliahan, baik itu secara tatap muka ataupun dari online. Dalam metode delivery ini, isu-isu terhangat dan terupdate itu mampu memberikan gairah-gairah tersendiri dari para mahasiswa, di mana mereka akan interesting dan tertarik untuk bertanya dan lebih mendalami isu-isu yang sedang didiskusikan di dalam kelas. Dengan isu-isu terhangat dari metode delivery tersebut, maka akan terkoneksi dengan metode kedua, yaitu adalah metode interaksi, sehingga terjadinya debat kusir, ya, interaksi antara setiap mahasiswa yang melakukan debat argumentasi, sehingga menciptakan suasana di dalam kelas tersebut, baik itu kelas daring online ataupun tatap muka, jauh lebih hangat dan jauh lebih semangat. Dengan begitu, maka peran saya akan menjadi seorang fasilitator, di mana saya akan menggali potensi-potensi di dalam setiap pemikiran-pemikiran para mahasiswa, sehingga saya juga akan belajar untuk mengambil
bagian-bagian dari hal-hal baru dari setiap argumentasi mahasiswa-mahasiswa saya. Saya akan ke metode terakhir, yaitu metode assessment, di mana dalam metode assessment ini saya selalu merujuk kepada perjanjian kontrak antara saya dan para mahasiswa di saat pertemuan pertama. Adapun instrumen penilaiannya dalam mata kuliah ini beserta besarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah absen kehadiran sebesar 10%. Instrumen penilaian yang kedua adalah tugas, di mana tugas saya bagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah pemberian tugas berupa riset ke lapangan, di mana para mahasiswa dan mahasiswi melakukan wawancara kepada para responden, dan itu didokumentasikan dengan video di kanal YouTube mereka di kelompok masing-masing. Dan yang kedua adalah tugas personal, tugas pribadi, di mana mereka mencari beberapa jurnal-jurnal yang terkait dengan mata kuliah keuangan syariah, yang pastinya dilandasi dengan pakar-pakar para ahli. Instrumen penilaian berikutnya yang ketiga adalah yaitu ujian tengah semester atau yang dikenal dengan mid semester, itu bobotnya sebesar 30%. Dan yang terakhir, yang keempat, instrumen penilaian berikutnya adalah ujian akhir semester atau UAS, itu sebesar 40%. Berikut saya tampilkan video pembelajaran yang telah saya lakukan dengan daring sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, ya, adik-adikku mahasiswa, mahasiswi dari Prodi Manajemen, ya, Fakultas Social Science. Terima kasih telah menghadiri perkuliahan online hari ini, di mana kita akan membahas tema tentang definisi zakat dan bagaimana instrumen definisi zakat itu bisa mengentaskan kemiskinan, ya, dengan menggunakan kebijakan fiskal program pemerintah. Baik, sebelum kita masuk dan share PPT-nya, saya mau bertanya kepada para audiens semua, bagaimana suara saya terdengar dengan baik? Pak. Baik Pak, terdengar baik Pak. Baik, apakah keadaan kalian sudah nyaman semua, dalam keadaan enak? Sudah Pak. Sehat ya, udah pada makan ya? Sudah Pak. Oke, terima kasih. Alhamdulillah sudah Pak. Oke, terima kasih. Baik, baik adik-adik mahasiswaku, kita akan men-share, ya, PPT definisi zakat. Tapi sebelum kita share, atau sebelum ini saya share dulu ya, tapi sebelum kita membahas itu, kira-kira ada tidak yang masih ingat dengan materi kita di minggu lalu? Saya Pak. Ya, silakan ke M. Andrian Saputra. Minggu lalu kita menjelaskan tentang konsep dasar keuangan syariah. Baik, jadi masih ingat ya, masih segar banget. Oke, tadi satu lagi siapa? Akbarullah Riyadi ya, silakan. Gimana Pak? Ya. Silakan, kira-kira masih ingat materi kita minggu lalu? Pak. Nah. Masih Pak, tentang konsep dasar keuangan syariah Pak. Oke, baik ya, jadi masih ingat ya. Kira-kira Akbarullah, selain mengingat materi kita, jadi kita akan men-share PPT untuk definisi zakat. Ya. Sebentar. Apakah terlihat jelas? Jelas Pak. Jelas Pak. Baik. Nah, jadi ya, apa itu definisi zakat? Ya, dan apakah zakat itu bisa sebagai alternatif instrumen program fiskal negara dalam menuntaskan kemiskinan? Nah, sekarang zakat itu adalah menyisihkan sebagian harta yang dimiliki oleh umat muslim, di mana ini adalah instrumen yang ada di dalam kaidah-kaidah
syariah yang diimplementasikan oleh umat muslim ya di seluruh dunia. Tapi kita sekarang lebih fokus kepada umat muslim yang ada di Indonesia. Tapi bagaimanapun ini adalah instrumen kaidah-kaidah syariah, ini juga dijadikan sebagai kaidah-kaidah yang multi universe ya. Perbankan syariah ini, mata kuliah keuangan syariah khususnya itu bersifat universal ya. Jadi berlaku untuk kepada semua pemeluk agama ya, baik itu agama Kristen, Nasrani, Kristen Katolik, Buddha maupun Hindu ya, yang ada di Sivitas Akademisi Universitas Pembangunan Pancabudi ya. Jadi tidak hanya terpatok kepada mahasiswa-mahasiswi muslim ya. Jadi ini pengetahuannya lebih universal karena kita akan mencoba mengkombinasi bagaimana implementasi zakat itu mampu ya memberikan terobosan-terobosan atau suatu ide-ide kepada pemerintah ya, contohnya seperti kebijakan moneter, kebijakan fiskal yang dimana bisa difasilitasi sehingga menjadi sebuah fitur untuk bisa mengentaskan kemiskinan ya. Oke. Sebelum kita lanjut lebih jauh, apakah ada yang ingin bertanya seputar definisi zakat? Saya, Pak. Silakan, nama dan jurusan ya. Nama saya Rahma, saya dari jurusan manajemen. Oke, silakan. Saya mau bertanya, tadi Bapak sudah menjelaskan pengertian dari zakat. Lalu, apa itu zakat infak dan sedekah? Begitu ya, jadi zakat, infak, dan sodako ya. Jadi kalau infak dan sodako ini sebenarnya dalam konotasi yang hampir sama ya, Elis. Tapi dia lebih kepada keikhlasan ya. Jadi nggak pakai patokan ya. Jadi misalnya kamu berinfak kepada suatu lembaga donasi misalnya ya, tidak dipatokkan berapa yang harus kamu bayar ya. Jadi terserah seikhlasnya gitu. Dan sodako, Anda bebas. Jadi Anda mau bersedekah kemana ya? Apakah Anda mau bersedekah di pinggir jalan misalnya kepada misalnya pengamen, maaf ya, walaupun itu tidak disarankan karena ada beberapa juga program-program pemerintah yang mengatakan bahwa jangan memberikan semacam sumbangan atau uang kepada para pengemis, tapi kembali kalau ini berlandaskan implementasinya ke keuangan syariah, kaidah-kaidah syariah, yaitu adalah urusan Anda pribadi dengan yang Maha Kuasa kan begitu ya. Jadi terserah Anda jika Anda ingin memberikan kepada mereka. Nah, itu adalah sebentuk sodakoh ya. Sodakoh ya, ikhlas. Jadi seberapa saja uang yang Anda punya, itulah yang Anda sodakohkan. Jadi seikhlas Anda. Ya, gitu Elis Rahma. Nah, jadi saya akan mencoba. Oke, silakan. Masih mau bertanya? Oke, silakan. Lantas, zakat yang Bapak jelaskan tadi, apakah bisa untuk mengatasi kemiskinan yang ada, Pak? Baik. Jadi begini ya, sekarang yang lagi booming di beberapa lembaga pemerintahan sedang membahas tentang ZISWAP ya. Ini diambil konsep ini dari instrumen keuangan syariah atau instrumen keilmuan syariah ya. ZISWAP, zakat, infak, sedekah dan wakaf ya. Sebenarnya ini hampir mirip penggunaannya dengan Badan Amil Zakat ya atau Basnas ya. Pasti juga Elis akan bertanya, Pak, Basnas kan sudah ada, tapi tidak ada juga progresnya kan begitu ya. Nah, jadi begini, itulah kalau menurut saya dia dibawa ke dalam ranah yang formalitas atau ranah yang jauh ke pemerintahan begitu ya. Akan sangat sulit untuk diaudit atau sangat sulit untuk dikelola dengan baik lah gitu. Walaupun mungkin sudah banyak konsep dan program-program dari Basnas sendiri yang sudah goals, yang sudah baik, nah itu kita kasih apresiasi ya. Tapi kita butuh sebuah pembaharuan ya, jadi sebuah terobosan baru yaitu dengan konsep siswa di mana dia harus independen ya Dek, mahasiswa-mahasiswa semua, jadi dia harus independen, di mana seperti lembaga KPK ya. Nah, untuk rules-nya lebih jauh mungkin itu butuh riset dan penelitian yang seperti saya lakukan juga, tapi mungkin masih belum jauh. Tapi minimal bisa dibuat seperti lembaga KPK, independen, di mana dia adalah lembaga yang tidak bisa diintervensi. Nah, jadi kalau ZISWAP itu dibuat menjadi suatu lembaga yang tidak bisa diintervensi,
maka penggunaan mandat untuk melakukan distribusi pensuplaian uang-uang yang sudah terkumpul di dalam Siswaf tadi itu akan sangat efektif atau efisiensi untuk disebarkan kepada rakyat, dan ini pasti akan sangat membantu untuk mengentaskan kemiskinan. Saya kasih satu contoh ya, Elis Rahma. Misal, seandainya Ziswaf ini membuat dua konsep. Pertama, konsepnya adalah konsep sedekah, ya, infak. Misalnya, setelah terkumpul uang tadi di dalam lembaga Ziswaf, maka dia akan memberikan begitu saja kepada orang-orang yang masuk dalam kategori wajib untuk diberikan sedekah atau zakat, begitu ya. Jadi bebas saja gitu, nggak ada pakai semacam syarat dan segala macam, karena itu kan uang hasil sedekah umat, maka disebarkan ke umat yang membutuhkan dalam notabene fakir, miskin, bisa juga ke musafir, ya pokoknya ada tujuh asnaf lah ya, atau 7 wajib penerima zakat gitu, atau wajib menerima sedekah begitu ya, seperti janda dan anak yatim. Nah, itu konsep pertama, jadi dia bisa memberikan itu langsung ke mereka. Konsep kedua adalah di mana untuk membangun program fiskal negara, di mana untuk mengentaskan kemiskinan bukan hanya mensuplai sejumlah uang atau mendistribusikan sejumlah uang, maka lembaga Ziswaf bisa membentuk yang namanya adalah dana bantuan bisnis atau dana bantuan usaha untuk masyarakat miskin. Jadi masyarakat miskin mungkin bisa pergi ke lembaga Ziswaf dan memberikan semacam presentasinya bagaimana ia ingin membuat sebuah dagang atau membuat warung atau membuat bisnis dia lah gitu ya. Nanti dia akan melakukan semacam kontrak bagi hasil kepada lembaga Ziswaf. Nah, seandainya si masyarakat miskin tadi tidak mampu atau rugi dagangannya, tidak mampu untuk membayar sejumlah uang yang sudah dipakainya dari lembaga Ziswaf, maka lembaga Ziswaf tidak merasa keberatan dan tidak harus mengambil uang itu kembali, karena itu adalah uang sedekah dan infak. Berarti putus langsung di situ. Nah, itu akan sangat membantu masyarakat ya, daripada misalnya dia harus meminjam uang tapi bisnisnya rugi, lalu dia berhutang begitu ya, tetap harus melunasi utang-hutangnya, dan itu yang sangat-sangat menyulitkan begitu ya. Tapi kalau ada lembaga Ziswaf ini, jadi hasil dari sedekah, infak, sedekah dan wakaf yang terkumpul di lembaga Ziswaf itu bisa menggunakan dua konsep. Pertama, konsep distribusi kepada masyarakat langsung tanpa ada syarat-syarat bisnis. Kedua, konsepnya adalah membuat semacam membangkit semangat atau intuisi bisnis di masyarakat yang selama ini mungkin terkendala modal. Ya, jadi mereka bisa pergi ke lembaga Ziswaf dan meminta modal. Jika rugi suatu saat nanti, maka tidak ada beban lagi di antara keduanya. Baik Ziswaf yang menuntut uang bagi untungnya dari si masyarakat juga tidak berhutang kepada Ziswaf, karena pada dasarnya fitrahnya itu adalah uang sedekah begitu. Dan bila untung si masyarakat miskin tadi dalam dagangnya, maka dia menjadi semacam perubahan ya, semacam perubahan di mana dia tidak lagi menjadi sebagai yang mengambil dana, tapi juga dia akan berubah menjadi status yang memberikan infak sedekah ke lembaga Ziswaf, sehingga kemiskinan akan berkurang, Adik Elis Rahma ya. Begitu juga kalau misalnya mereka untung, ya mereka akan tetap bagi hasil kepada Ziswaf. Ziswaf mungkin bisa membesarkan fasilitas kantornya, bisa menggaji anggota Ziswafnya dengan lebih tinggi sehingga mengurangi potensi-potensi korupsi dan segala macam. Insya Allah itu bisa terimplementasi dengan baik seandainya kalau dibuat regulasi-regulasi di mana badan Ziswaf itu ya kalau bisa independen lah ya, terlepas dari ikatan pemerintah dan intervensinya begitu ya. Baik, kira-kira sampai sini ada yang kurang puas atau ada yang ingin bertanya? Aidila Fiona, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ingin dibantah? Kalau tidak ada, kita lanjut lagi ya untuk membahas tentang. Pas Pak, lanjut Pak. Lanjut, oke. Baik, jadi infak itu sendiri atau zakat infak sedekah itu sendiri ya, itu adalah suatu keharusan yang dikerjakan oleh masyarakat muslim ya. Jadi
Kalau dia zakat, dia wajib jika mampu. Ya, karena dia diwajibkan setahun sekali, ya begitu ya. Nah, dia diwajibkan jika ia mampu. Kalau dia sudah mampu, maka itu sudah wajib jatuhnya. Sedangkan sedekah dan infak itu tidak ya. Jadi itu lebih ke sunnah ya. Itu lebih di mana Anda ikhlas dan rela. Jadi sifatnya lebih fleksibel ya. Begitu Anda punya uang 1.000 2.000 ya, kalau menurut Anda ingin memberi, maka itu sah-sah saja. Jadi tidak ada patokan dan ukuran tertentu untuk memberikan sedekah atau infak. Sedangkan zakat itu memiliki aturan ya, berapa yang harus dibayar, terus hartanya bagaimana, zakatnya itu apakah zakat harta atau zakat profesi ya. Jadi ada jenis-jenis yang diatur ya begitu ya. Jadi lebih spesifik kalau zakat ya. Dan harta itu juga memiliki ketentuan-ketentuan untuk membayar zakat. Misalnya sudah memenuhi haulnya, sudah jatuh status seorang tersebut untuk wajib menjadi pembayar zakat begitu ya. Misalnya dia mempunyai sebidang tanah yang selama setahun itu sudah menghasilkan produktivitas yang lumayan ya, jadi menghasilkan uang ya, gitu. Nah itu sudah wajib untuk membayar zakat. Juga memiliki emas ya, emas yang bertahan selama setahun ya, itu juga wajib untuk membayar zakat. Nah jadi zakat ini kalau betul-betul diterapkan dengan baik ya, sebenarnya ini bisa menjadi sebuah instrumen fiskal dalam pemerintahan untuk menjadikan sebuah program, dan ini bisa menjadikan terobosan yang baik untuk mengentaskan kemiskinan. Di mana sebenarnya adalah faktor utama kemiskinan itu adalah budaya kita yang kurang empati, kurang peduli kepada sesama kita sebenarnya. Jadi sifat tamak manusia ini itu lebih mendominasi setelah mereka memiliki harta. Jadi seakan-akan pekerjaan yang kita lakukan itu seakan-akan hanya mutlak milik kita. Jadi kita merasa tidak berhak untuk memperhatikan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nah, ini yang menjadi sebuah masalah atau problem utama sehingga tidak teraplikasi dengan baik zakat. Ya, baik. Apakah sudah nampak slide keduanya? Belum, Pak. Nah, ini sudah ya. Oke, jadi di sini definisi zakat itu ada 3 poin ya. Tumbuh subur dan berkembang. Harta menjadi lebih berkah. Yang ketiga, membersihkan dan mensucikan. Ya, jadi tumbuh subur dan berkembang. Nah, sebenarnya dengan Anda memberikan zakat itu, sesungguhnya itu akan menjadikan harta Anda itu lebih berkembang, lebih tumbuh. Kenapa? Karena uang itu tidak mandek di Anda. Uang itu sesungguhnya dia akan berputar ya, sehingga suatu lingkup yang berputar itu akan membersihkan. Misalnya saya kasih contoh seperti sebuah genangan air. Jika genangan air itu tidak dibiarkan mengalir, apa yang akan terjadi kira-kira? Jika sebuah genangan air itu ya, dengan siapa? Ada yang ingin memberikan sebuah argumentasi? Bagaimana jika sebuah genangan air itu dibiarkan tanpa dialiri? Bagaimana? Ada yang tahu? Kering, Pak. Hah? Kering. Kering. Atau kalau misalnya dia sumur, selain kering dia apa? Dia akan apa itu? Akan kotor kan? Akan kotor. Ya kotor, kering, ya, jadi tidak akan bertumbuh. Ya, kenapa? Karena tidak ada aliran atau tidak ada supply di situ. Dibiarkan disimpan begitu saja sehingga itu tidak memberikan manfaat. Nah, inilah yang membuat dia tidak tumbuh subur dan berkembang. Ya, jadi biarkan ia mengalir. Jadi kayak ada arus, ya arus masuk dan arus keluar. Dengan begitu, maka suatu oase itu akan memberikan suatu dampak yang sangat baik. Bayangkan suatu oase jika ada binatang-binatang lain yang mau meminum, dan jika minuman atau air itu
tidak bersih atau tidak higienis, maka itu akan menyakiti binatang-binatang lain atau makhluk hidup yang membutuhkan air tersebut. Nah, itu definisi zakat yang sesungguhnya, di mana zakat itu akan memberikan Anda sebuah harta Anda, sebuah pertumbuhan yang subur dan berkembang. Jadi sesungguhnya Anda kalau saling berbagi itu, bersedekah itu, berzakat itu semuanya tidak ada ruginya ya. Jadi itu adalah sebuah suplai udara yang baik untuk membersihkan harta kita sebenarnya. Oke, yang kedua adalah harta menjadi lebih berkah. Ingat, coba saya tanya dulu sama Resyanti. Resyanti. Ya, Pak. Oke, Resyanti, kalau Anda itu memberikan aja, sedikit aja, misalnya Anda memberikan uang 5.000 kepada seseorang yang kehausan, atau teman Anda yang mungkin nggak punya uang jajan, Anda belikan dia misalnya teh es manis misalnya, apa yang Anda rasakan di dalam hati Anda, Resyanti? Yang saya rasakan, Pak, ketika Ya. saya memberikan, saya merasa merasa bersyukur karena saya apa yang saya punya saya Ya. bisa bagikan ke orang lain. Bahagia ya, bahagia ya. Ya. Ya, betul. Jadi harta Anda itu menjadi lebih berkah karena Anda bahagia. Berarti begini, di setiap harta Anda itu, Anda merasa bahwa harta Anda itu memiliki sebuah hak yang lain untuk bisa merasakan kebahagiaan yang sama dengan Anda. Itu membuat hidup Anda jauh lebih tenang dan harta Anda menjadi lebih berkah. Kalau berkah itu di dalam konsep kaidah keuangan syariah itu adalah ketenangan, ya, ketenangan. Jadi Anda mendapat harta itu, Anda tidak merasa kayak Anda kayak ketakutan, Anda merasa tamak gitu. Tapi kalau Anda berbagi, harta Anda itu jauh lebih indah gitu. Jadi Anda membawa harta Anda itu Anda dengan merasa bahagia dan senang. Kenapa? Karena saya mendapatkan uang hari ini gaji 3.500.000. Saya mau traktirlah teman saya 200.000. Itu Anda merasa kayak Anda menjadi bagian untuk membantu mereka yang mungkin kurang membutuhkan. Jadi Anda setiap gajian Anda merasa senang, saya akan traktir dia begitu. Nah, itu adalah keberkahan sebuah dari zakat ya, dari harta. Yang terakhir itu adalah membersihkan dan mensucikan. Jelas seperti oase tadi, air tadi. Ya, jika Anda tidak beri suplai masuk dan suplai keluar, maka air itu akan kering. Itu yang dikatakan oleh bijak Sunazi. Air itu akan kering, air itu akan kotor dan akan mati. Begitu. Itu yang akan terjadi di harta Anda. Anda akan tidak akan bahagia. Gitu. Dan harta Anda itu pun mandek. Dia artinya tidak akan berkontribusi, tidak akan berputar. Nah, sehingga ada dua. Pertama, Anda memutar harta Anda dengan cara yang normal, yaitu transaksi ekonomi, menjual, membeli, dan segala macam. Yang kedua adalah tadi berbagi. Sehingga kalau Anda berbagi, Anda akan mencegah potensi-potensi perbuatan yang manifest. Contohnya seperti apa? Kalau ada seseorang yang berniat untuk membegal malam nanti, dengan Anda memberi, dengan Anda murah hati, dia mudah-mudahan dia akan mengurungkan perbuatannya pada malam itu. Kita memang tidak bisa mencegah perbuatan itu terjadi tertahan selama misal sebulan, oke. Tapi minimal 1 hari Anda bisa mencegahnya, maka itu adalah sebuah kemajuan, ya. Dan itu Anda sudah berkontribusi dengan baik di implementasi keuangan syariah, ya. Kalau Anda sebagai mahasiswi syariah, begitu ya. Sekali lagi saya menjelaskan bahwa mata kuliah keuangan syariah yang saya ambil ini adalah sifatnya universal. Oke, ini adalah suatu knowledge yang bisa dipelajari dan dipahami oleh berbagai berbagai keyakinan ya. Jadi tidak harus Muslim, jadi bisa dipahami oleh orang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha ya. Jadi lebih kepada implementasi-implementasi untuk membantu rakyat Indonesia pada umumnya, secara khususnya adalah rakyat Medan, yang dimana masih kita lihat banyak dari mereka itu di bawah taraf hidup yang layak begitu ya. Nah, jadi itu mungkin penjelasan dari saya untuk mata kuliah keuangan syariah di pertemuan kelima, yaitu adalah zakat dan definisi zakat, bagaimana instrumen zakat ini mampu bisa menjadi sebuah terobosan fiskal dalam dunia pemerintahan. Baik, sebelum saya tutup, kira-kira ada yang mau ditanyakan adik-adikku semua? Tidak ada. Kalau tidak ada, maka saya akan memberikan sebuah tugas, ya, di mana tugasnya adalah
Anda nanti membuat sebuah dokumentasi berupa video di mana Anda melakukan wawancara kepada pedagang-pedagang, baik itu pedagang asongan ataukah pedagang-pedagang yang memiliki warung-warung yang permanen ya. Jadi bagaimana mereka melakukan kegiatan zakat, atau adakah dari mereka yang juga menerima zakat atau infak atau sedekah, begitu ya. Jadi bagaimana perubahan itu terjadi setelah mereka melakukan itu? Pertama, mereka melakukan zakat. Nah, kepada siapa zakatnya? Gitu. Apakah kepada 7 asnaf ini yang wajib menerima zakat atau kepada siapa begitu? Dan bagaimana yang kedua, para pedagang ini apakah juga mereka menerima zakat? Begitu. Kalau menerima zakat, maka apa perubahan yang terjadi dengan zakat yang mereka terima? Oke, baik. Sekali lagi terima kasih kepada adik-adik mahasiswa saya dari Prodi Manajemen Fakultas Social Science telah ikut dalam kuliah online pada hari ini, yaitu mata kuliah Keuangan Syariah dengan tema zakat, yaitu definisi zakat dalam menjadi terobosan sebagai salah satu alternatif kebijakan fiskal untuk mengentaskan kemiskinan yang bisa dipakai oleh pemerintah. Baik, itu saja dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Itulah tadi penjabaran video PDD UKTPT, yaitu video perkenalan saya dan video pembelajaran secara online daring yang saya lakukan bersama para mahasiswa-mahasiswi Universitas Pendidikan Pancasila di Medan untuk memenuhi syarat sertifikasi dosen. Baik, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.